Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Hari ini, walaupun saya ngerekamnya sih malam ya, jam 11 malam. Tapi intinya kan video ini tayang di hari ini kan. Berarti hari ini nanti jam 3 sore, kira-kira jam setengah 3 sore aku akan live bagaimana terjadinya listing Pi Network di OKX dan beberapa bursa yang lain, tapi mungkin salah satu aja ya, OKX dan CoinMarketCap seperti apa harganya. Nah, ini adalah di CoinMarketCap ya, cuman saya undang teman-teman dulu ke grup kita, yaitu di sini ya, di Pioneer SDM Maju yang nantinya kalian bisa gabung di t.me/pioneer maju atau di YouTube. Itu lihat tentang YouTube saya, channel tentang YouTube saya. Itu ada linknya, tinggal klik aja, nanti akan gabung di grup Pioneer Maju. Oke, sambil menunggu yang namanya open network atau open listing besok jam 3 sore. Dan saya ingatkan bahwa besok jam setengah 3-an saya akan nge-live gitu ya. Live ya, live Pi Network. Nah, saat ini teman-teman di CoinMarketCap tertulis bahwa first listing itu ada di OKX. Oke, ada di OKX itu first listingnya ya. Berarti ya dikit lagi ya. Bukan dikit lagi, beberapa jam lagi untuk yang namanya listing. Makanya saya fokus di OKX karena first listing itu akan ada di OKX. Ya, tetap ternyata sirkulasi supply-nya tetap teman-teman ya. Sirkulasi supply-nya itu adalah 5,96 miliar pi dan total supply-nya 5,96 miliar pi juga. Maksimal itu ya kita sama-sama tahu adalah 100 miliar pi. Nah, setelah itu tinggal menunggu market cap-nya teman-teman. Market cap-nya akan keluar juga nanti ya. Moga-moga barengan ya, Coin Market Cap sama OKX itu barengan memunculkan yang namanya harga. Takutnya OKX dulu dan bursa-bursa yang lain, setelah itu baru Coin Market Cap itu akan merekam. Semoga udah pakai API ya, API tulisannya ya API. Itu seperti apa ya? Kalau biar lebih simpel ngomongnya, seperti jalur yang nantinya secara otomatis akan terupdate gitulah. Ada API yang ke OKX, ada API yang ke HTX, ada API yang MAC, ada API yang ke Bitget kayak gitu. Nanti akan muncul yang namanya market cap. Karena kalau kita belajar nantinya besok ya, kita akan mempelajari yang namanya market cap dan kenapa harganya sekian ya. Kita belajar secara real time, secara real harga itu bergerak karena sekian 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 dan perhitungannya seperti apa gitu ya, agar tidak mudah dimanipulasi. Tuh kasihan teman-teman yang termanipulasi. Jadi kita akan langsung secara nyata bagaimana belajar gitu ya, belajar yang baik. Nah, sebelumnya saya kasih itu dulu, kasih pengertian bagaimana harga itu nanti di bursa kadang berbeda, teman-teman. Contoh ya, kita ambil contoh salah satu contoh. Kenapa kok bisa berbeda? Karena nilai order booknya nanti berbeda, tapi tidak jauh. Salah satu aja ya, contohnya ya. Bitcoin aja deh. Di sini ada tertulis 95.000 atau 96.000 lah ya, kurang berapa dolar. Nah, kalau kalian melihat namanya bursa teman-teman ya, di bursa. Nah, di sini ya di bursa ini ambil saja yang CEX gitu ya, yang CEX atau DEX ya. Sama aja sih, anggapnya bursa gitu aja lah, yang spot ya. Kalau kita lihat ini kan ada Binance, ada Bybit ya bursanya ya. Bursanya ada Binance, ada Bybit, ada Coinbase, ada OKX, ada Upbit, ada Bitget, ada Kraken, ada KuCoin gitu ya. Kalau kita perhatikan harganya pasti ada perbedaan dari bursa-bursa tersebut. Nah, di sini bursa-bursa tersebut akan ada perbedaan tergantung dari bursanya. Ini ada yang lebih besar nih, seperti ini OKX 96.008, di sini di Upbit ada 99.600. Ini namanya perbedaan atau slippage. Slippage, oh ya bukan slippage, ya slippage ya. Slippage antar broker sih atau antar bursa sih, ya.
Tetapi nanti di coin market cap akan dijadikan rata-rata sehingga di market cap tertulis 96. Jadi kalau kita lihat di market cap itu 96 ya, tapi di bursa itu beda-beda. Jadi intinya semua bursa yang di sini dijadiin satu terus dirata-rata. Tinggal lihat di bursa itu harganya berapa. Ada yang tiba-tiba lebih kecil, lebih rendah, ada yang 95, ada yang 96, ada yang tiba-tiba 99. Itu karena order book setiap bursa itu bekerja. Nah, tetapi secara keseluruhan akan dirata-rata menjadi harga sekian gitu ya. Akan jadi harga sekian. Dihitung dari mana? Saya ingetin lagi di mana dihitungnya adalah market cap dibagi dengan sirkulasi supply. Nah, kalau kalian bagi market cap dengan sirkulasi supply akan ini ya dibagi ya. Akan membentuk harga Pak, akan membentuk harga ini gitu ya. Nah, akan membentuk harga ini teman-teman. Ya, semoga paham ya, semoga paham. Nah, besok kita akan praktisi atau praktikum ya, bukan praktisi. Praktikum dan mencoba secara langsung real time bagaimana P-Network itu membentuk harganya. Nah, oke, begitu. Untuk besok itu rencana kita. Berikutnya, sekarang saya menjelaskan tentang harga. Harga itu nanti P-Network ya saya kasih gambaran. Ini dari saya ya, kemungkinan. Karena biasanya sih seperti itu. Tapi nggak tahu nanti P-Network kayak gimana. Intinya nanti polanya itu adalah untuk awal pertama listing ya. Pertama listing itu akan hampir seperti Bitcoin. Oh nggak bisa, yang baru-baru aja. Ini terlalu lama ya, terlalu lama. Sama, anggapannya kita ambil contoh di mana ya enaknya ya bikin itu ya. Nah ini nih. Aduh sorry. Tempat kosong ya nggak bisa juga. Bisa anggapannya di sinilah ya. Nah di sini dah. Anggap saja di sini ya. Nah, nanti perkiraan pergerakannya adalah dimulai dengan harga yang sangat rendah. Harga awal open contoh mungkin di 0,2 kan analisaku atau perhitunganku kemungkinan di 0,2 dolar per 1 pi ya. Setelah 0,2 dolar per 1 pi itu di menit pertama atau di detik pertama sebenarnya jam 3 ya, jam 3 sore itu di detik pertama tek gitu itu di 0,2. Itu prediksiku atau perhitunganku, nggak tahu lebih atau kurang ya, tapi nggak jauh-jauh dari ini atau kurang dari 1 dolar gitu aja ya. Nah setelah itu di 1 detik pertama itu ke 5 detik pertama itu biasanya langsung tiba-tiba menurutku nanti bakal terjadi adalah tiba-tiba di sini ya 0,2 dolar ya, anggap saja besok itu 0,2 dolar atau 0,1 dolar gitu aja deh, 0,1 dolar. Nah tiba-tiba itu akan naik drastis banget sampai 1 jam 2 jam entah itu 3 jam naik drastis, tiba-tiba nanti akhirnya akan turun sebentar, mungkin akan naik lagi. Tetapi kalau teman-teman nanti pada jual maka awal mula naik habis itu turun gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat ada korelasi dengan IOU nantinya bahwa menggambarkan terakhir sebelum IOU itu dihapus ada kenaikan drastis kan, kenaikan drastis sampai 1.200.000 atau 1.300.000 gitu. Itu menandakan bahwa peminat investornya itu meninggi, sehingga kemungkinan ketika open listing nanti atau listing di bursa nanti juga seperti itu akan naik tinggi ya, minimalnya 1000% lah. Kalau 0,2 dikali 1000% ya sekitaran berapa ya, 1000% lah intinya ya, kemungkinan 1000% dikalikan 10 lah, berarti bisa sampai 2 dolar lebih. Itu minimal ya. Kalau memang diawali dengan 0,2 itu bisa naik ke 2 dolar 1 pi-nya. Cuman pasti bakalan ketika sampai 2 dolar 1000%, berarti kan orang-orang yang beli di bawah berarti kan profit 1000%. Kebanyakan biasanya jual. Belum lagi ditambah yang punya koin-koin gratis. Koin-koin gratis yang ditambang dari beberapa tahun yang lalu itu pasti ikutan jual. Karena profitnya lumayan gitu. Dapat 1000 pi gitu ya, 1000 koin. 2 dolar ya kan wes 2000 dolar, berarti sekitar ya 30-40 juta kan lumayan gitu ya. Itu nanti harga akan turun teman-teman. Harga akan turun karena full banyak yang jual, harga akan turun. Nah berikutnya semua ini akan tergantung sama core team. Gimana caranya core team untuk mengundang banyak investor untuk masuk sebagai
sebagai investornya dan digunakan secara global gitu ya. Digunakan secara global dalam artian seperti Ethereum. Ethereum itu kan open source. Open source-nya bisa digunakan, bisa buat token di sana, development di sana ya. Kalau memang P-Network dapat paling enggak mendekati Ethereum atau cara Ethereum, itu berarti kan banyak developer yang bisa membuat aplikasi di bawah P-Network, sehingga mungkin saja aplikasinya bisa digunakan banyak orang kayak gitu. Itu akan menaikkan harga nantinya. Ya karena kan banyak digunakan. Anggap saja kalau punya bisnis itu banyak marketingnya gitu loh, banyak apa ya, partnernya. Ya udah, kamu jualan produk A, saya kok minat ya untuk jualin produk A, saya mau dong jadi mitra, kayak gitulah anggapannya ya. Contoh-contoh lebih simpelnya bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika developmentnya dari core team itu dapat memberikan kemudahan bagi developer lain untuk menjadi mitra di bawah P-Network, itu kemungkinan P-Network akan semakin pesat untuk berkembang. Setelah itu harga otomatis ikut naik, cenderung naik, karena ketika mitra itu pasti punya pasar sendiri, dan saya sebagai pemilik project gitu ya contohnya, atau pemilik produk, kalau mengandalkan saya sendiri pastinya link networking saya kan cuman sekian gitu ya. Kalau mitra kan bisa aja lebih banyak daripadaku, ada yang lebih sedikit, tapi kan sama aja. Tanpa mitra aku tidak mengenal customer yang lain gitu ya. Karena kenalan mitra ini sehingga aku kenal customer yang lain. Kayak gitulah, anggap saja semudahnya ya. Jadi jangan lupa nanti jam 2:30 saya akan live di YouTube. Tunggu saja kabarnya seperti apa. Saya akan live di YouTube untuk melihat bersama-sama ya, sampai mungkin jam 3:30 atau 1 jam lah gitu ya. Jam 1 jam sampai kelar pertanyaan-pertanyaannya yang dilontarkan, dan sampai kelar juga perhitungan-perhitungan secara realitanya gitu ya. Dah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baik nantinya, dan semoga teman-teman yang mungkin sekarang masih belum sadar juga bisa dapat ilmu yang berharga gitu ya, untuk kehidupan yang lebih baik dan cara hidup yang tidak mudah dimanipulasi gitu ya. Oke, saya pamit dulu. Tunggu saja nanti 2:30. Bye-bye.